Sekarang maukah kalian melihat gadis ini yang menguasai panggung, membunuh semua pertunjukan? Coba tebak, itu aku. Aku Rina, wanita cantik berbakat seperti ibuku, Demi Grande, penyanyi terkenal. Selain menjadi diva yang mempesona, ibu juga bekerja sebagai pelatih vokal di sekolahku, Akademi Seni Gloria Rowley. Dengan guru terbaik di sini membantuku menyempurnakan semua keterampilanku, terdengar luar biasa kan? Aku unggul dalam segala hal, menjadi MC, menari, acting, menguasai piano. Tetapi tetap saja aku tahu bahwa semua ini tidak akan memuaskan ibuku, karena ada satu masalah yang tidak terlalu merdu. Aku Tulinada. Pada jam 7, setelah aku bernyanyi sepenuh hati di kelas vokal, guru tanya ke ibuku kapan dia menjemputku. Oh, jadi Rina benar-benar putrimu. Sayang sekali dia tidak mewarisi suaramu. Suaranya jelek sekali hingga kita semua mau tutup telinga. Tapi selain menyanyi, aku masih bisa bersinar di panggung dengan cara lain. Misalnya, menjadi MC di pesta pra-pendengaran album baru ibuku. Semuanya berjalan lancar hingga track nomor 6, ketika speaker dan layar mati. Sebagai seorang profesional, aku membuat penonton terhibur dengan karisma dan gerakan tarianku. Rina, nyanyikan juga sebuah lagu untuk kami. Tiba-tiba penonton lainnya mengangguk setuju. Aku ragu tapi kemudian memutuskan untuk melakukannya. Singkat saja, mungkin tidak buruk. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire and set the night alight. Penonton mulai tertawa. Oh tidak, andai saja Harry Potter bisa meminjamkanku jubah tembus pandangnya sekarang. Tolong bantu aku. Tiba-tiba, hai semuanya, maaf atas masalah teknisnya. Sepertinya ini juga mempengaruhi sistem suara, menyebabkan distorsi suara. Jadi, agar kalian semua tidak menunggu lebih lama lagi, mari kita tampilkan akustik untuk lagu berikutnya, di mana aku dan Ariana mendapat kehormatan tampil bersama Nona Demi Grande. Aku jamin kalian tidak akan bisa mendapatkan pengalaman ini di tempat lain. Penonton bersorak begitu keras, mereka pasti sudah melupakan penampilan burukku. Terima kasih Tuhan, semua orang pasti menikmati ini. Maksudku, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Lihatlah dia, penyelamatku. Bukan Harry Potter, tapi Brian Wills, penyanyi terbaik dari Departemen Vokal Akademi kita. Di akhir acara, aku bergegas untuk berfoto dengan ibu, tapi sepertinya dia sedang sibuk. Aku kira aku akan menemuinya di rumah. Malam itu aku berada di kamarku melihat klip video dari pesta ketika videoku bernyanyi muncul. Aku menelusuri komentar. Jadi, suara indah Demi pasti tidak diwariskan. Dia bisa menari dan berakting, tapi pasti tidak bisa menyanyi. Akan lebih masuk akal jika Ariana adalah putri Demi. Saat itu, ibu berterima kasih atas keberhasilan acara tersebut dan melihatku kecewa dengan kata-kata itu. Tidak masalah Rina, nikmati saja tarianmu atau apapun yang kamu suka. Menyanyi bukan untuk semua orang. Kata-katanya terngiang di kepalaku. Aku putri seorang diva, namun suaraku seperti katak. Tidak mungkin mereka bisa menyanyi, lalu putri diva ini juga bisa menyanyi. Jadi aku daftar beberapa pelajaran menyanyi online. Lalu mendaftar sebagai penyanyi solo pembuka untuk konser tahunan akademi. Selama aku berlatih keras, maka aku akan berhasil, seperti aku mengasah keterampilanku yang lain. Ibu melihatku berlatih dan berusaha membantu. Tapi sekeras apapun aku berusaha, aku selalu datang dengan irama yang salah. Aku bernyanyi seperti sedang membaca, berbisik ketika suara terlalu rendah. Suaraku pecah dan melengking ketika terlalu tinggi. Sayang, kenapa kamu tidak menyiapkan tarian saja? Itu lebih cocok denganmu. Serahkan nyanyian pada departemen vokal kami. Ariana pasti akan berhasil. Ariana ini dan Ariana itu. Aku putrimu, bukan dia. Aku harus bisa menyanyi. Aku sedang melihat daftar kandidat yang terdaftar dan merasa gugup. Tapi Brian muncul di sampingku. Oh, jadi kamu ingin mengikuti jalur menyanyi? Jika iya, aku akan selalu mendukungmu. Dia memberiku beberapa materi untuk pelatihan vokal dasar. Aku berpikir betapa manisnya dia ketika Ariana dan teman-temannya lewat. Oh, jadi kamu dan Brian mencoba untuk solo pembuka? Oh, tidak, hanya aku saja. Bagaimana bisa Brian bersaing dengan pacarnya? Ariana adalah pacarnya? Jadi Brian sama sekali tidak menyukaiku. Dia hanya bersikap sopan. Baik dia maupun ibu mengira aku hanyalah seorang tak berguna dan Ariana adalah pemeran utama. Jadi aku latihan siang malam untuk membuktikan mereka salah. Aku juga memposting klip pendek nyanyianku di forum dan berkata, jika orang memilihku, aku akan menampilkan pertunjukan besar yang penuh dengan nyanyian dan tarian. Keesokan harinya, sekolah mengumumkan 2 kandidat solo pembuka teratas, Ariana dan aku. Aku sangat gembira, tapi kemudian aku mendengar gumaman. Kamu benar-benar memilihnya? Aku hanya ingin melihat seberapa buruk suaranya. Jangan terlalu jahat, dia putri Nona Grande, tentu saja suaraku tertuju padanya.
Tiba-tiba, Enid, gadis yang biasanya penakut ini muncul dan memberi selamat padaku. Jangan dengarkan mereka, Rina. Aku percaya hanya seseorang sebaik kamu yang pantas mewakili Akademi Seni Rowley di Gloria. Kata-kata baik Enid benar-benar memberiku kekuatan. Sekarang aku hanya harus terus berlatih. Aku sudah sangat dekat dengan tujuan sekarang. Akhir pekan itu adalah latihan terakhir sebelum babak seleksi. Aku sangat gugup dan ini pertama kalinya aku merasa seburuk ini di atas panggung. Aku tidak senyaman dan percaya diri saat menjadi MC atau penari. Aku bernyanyi dengan gemetar, tapi yang terpikir hanyalah tenggorokanku yang gatal. Aku tidak bisa mencapai nadanya. Apa aku mempraktekkan teknik yang salah? Tidak mungkin, aku sudah mengikuti semua instruksi yang diberikan Brian. Jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya, jangan memaksakan diri. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan hari ini, jadi aku tidak ingin memaksakannya. Jangan khawatir, aku punya pertunjukan luar biasa untuk semua orang di hari H. Oh, Brian, kemana saja kamu? Kita perlu mengulangi duet kita sekali lagi. Ariana lagi? Dia pasti mencoba berkelahi denganku. Aku dengan murung melihat sekeliling auditorium dan melihat semua orang dari departemen berbeda sibuk mempersiapkan penampilan luar biasa mereka. Mereka semua berlatih dengan penuh semangat, sementara aku bahkan tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Bagaimana aku bisa menyelamatkan pertunjukan ini? Aku sedang dalam keadaan terpuruk ketika Enid muncul di sampingku. Hei, mau bikin tim? Aku punya vokal dan kamu punya penampilan panggung yang terhebat. Melihat wajahku yang kebingungan, dia melanjutkan. Aku selalu mengagumimu dan sungguh menyedihkan melihatmu seperti ini. Kita hanya ingin acara akademi kita sukses, ya kan? Aku sudah berusaha keras. Semua orang, terutama ibuku, sangat menantikan penampilanku. Aku tidak bisa gagal. Jadi aku setuju untuk membiarkan Enid membantuku melakukan lip sync untuk audisi sekali saja. Lagi pula aku akan pulih tepat waktu untuk konser sebenarnya. Audisi dimulai dengan baik. Enid bernyanyi di belakang panggung dan ternyata suaranya setingkat Taylor Swift. Bahkan lebih dalam perasaannya daripada suara Ariana. Melihat wajah penonton yang terkejut, aku dengan percaya diri memberikan penampilan terbaikku. Tapi aku tiba-tiba menyadari tatapan bingung penonton dan menyadari sesuatu. Enid berhenti bernyanyi. Karena panik, aku menyalakan mikrofon untuk bernyanyi, tetapi suaraku terdengar bergetar. Kedengarannya buruk, tapi aku berhasil menyelesaikan lagunya dan bergegas ke belakang panggung. Segera setelah aku melangkah ke belakang panggung, aku melihat ibuku dan beberapa siswa lainnya termasuk Brian dan Ariana berkumpul di sekitar Enid yang menangis. Bilang mikrofonnya rusak dan dia tidak bermaksud mengecewakanku. Enid, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa, Ari. Maafkan aku. Aku tidak bisa. Meskipun kamu saudaraku, aku tidak bisa. Apa yang kamu bicarakan? Tunggu, kalian berdua bersaudara? Oh, begitu. Jadi Ariana bekerja sama dengan Enid untuk menyabotaseku. Aku tahu aku bukan orang favorit Ariana, tapi ini rendah, bahkan untuk dia. Sekarang aku menjadi bahan tertawaan semua orang. Itu adalah hari yang buruk, jadi aku hanya ingin meringkuk di kamarku dan ditinggal sendirian. Hanya saja, ibu mengetuk pintuku. Sayang, bisakah kita bicara? Aku terlalu sedih untuk menjawabnya dan ibu pasti marah padaku karena dia tidak mengetuk pintu lagi. Aku tidak bisa menyalahkannya jika aku seorang ibu, anak perempuan yang buta nada sepertiku benar-benar membuat malu. Benar saja, keesokan harinya di sekolah, semua orang membicarakan 3 topik hangat. Yang pertama adalah sinkronasi bibirku. Rina bahkan tidak menyanyi dengan baik. Penampilannya sungguh sebuah lelucon. Tapi dia benar-benar penari yang hebat. Dia lebih baik fokus pada hal itu. Yang kedua, mereka mencurigai Ariana sebagai dalang yang menjebakku. Dan yang terakhir adalah keterkejutan melihat betapa dahsyatnya suara Enid. Sepanjang pagi itu, aku tidak bisa lepas dari gosip. Lebih buruk lagi, klip lip syncku diunggah secara online. Dan sekarang akademi dituduh lebih memfavoritkan putri seorang selebritis daripada bakat. Aku tidak pernah bermaksud hal itu mempengaruhi ibuku dan reputasi sekolah. Aku tahu aku perlu mencoba memperbaikinya, jadi aku memutuskan untuk meminta maaf di depan semua orang saat istirahat makan siang. Itu ideku untuk lip sync dan aku tahu itu bodoh. Maaf, aku seharusnya tidak melakukannya. Namun sebelum teman-temanku jawab, Enid angkat bicara. Rina, aku tidak bermaksud menggagalkan rencana lip sync. Ariana memohon padaku, tapi aku menolak. Itu benar-benar kejadian yang tidak disengaja. Hentikan aktingmu, aku tidak pernah memintamu melakukan itu. Aku tidak merekam obrolan kita karena aku mempercayaimu, karena kau saudaraku. Tapi ayolah Ariana, kamu tahu apa yang kamu katakan. Oh, kamu tidak merekamnya? Maka kerjaku sudah benar. Ariana kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Kenapa kamu berbohong tentang lip sync? Santai, kamu harus berterima kasih kepadaku karena membantumu menghilangkan saingan. Aku tersentak kaget dan begitu pula yang lainnya. Aku tidak pernah mengira Enid yang manis dan penakut bisa diam-diam begitu licik. Enid tidak bisa berpura-pura tidak bersalah lagi, jadi dia putus asa dan menceritakan semuanya. Oke, aku melakukannya, tapi tidak ada dari kalian yang mengerti bagaimana rasanya memiliki Ariana sebagai saudara perempuan. Suaraku lebih bagus, tapi aku tidak bisa bersaing dengannya. Dia cantik dan semua orang menyukainya, sementara aku selalu jadi kambing hitam. Belum lagi obat migrain yang membuatku menambah beban yang tidak bisa hilang ini. Jadi aku merasa terlalu tidak aman untuk berdiri di atas panggung. Aku hanya ingin Ariana merasakan kegagalan sekali saja. Merasakan apa yang aku rasakan. Jadi aku menggunakan Rina untuk memukulnya.
Tapi mikrofonnya rusak dan aku malah menyalahkan Ariana. Semua orang masih mencoba untuk memproses semua fakta yang mengejutkan ini. Saat seorang anak laki-laki berdiri. Voila, semuanya sudah jelas. Itu hanya skema egois dari satu orang. Akademi Seni JR penuh dengan siswa yang sangat berbakat. Hentikan rumor bodoh itu. Ternyata pria itu telah melakukan live streaming semuanya. Kini setelah kasusnya ditutup, kredibilitas ibu dan akademi telah pulih. Tapi drama ini masih terlalu berat bagiku. Aku butuh istirahat. Ketika mendengarkan kicauan burung, aku mulai merasa lebih tenang. Tapi kemudian Ariana datang. Aku minta maaf tentang adikku. Memang benar aku sedikit iri padamu, tapi aku bukan pendendam. Iri? Padaku? Tapi kamu cantik, punya suara superstar dan semua orang di sekolah menyukaimu. Bagaimana denganmu? Kamu cantik, multitalenta, bisa menjadi MC, berakting dan menari. Aku hanya bisa nyanyi. Oke, jadi ternyata Ariana tidak sejahat seperti yang kukira. Dia sebenarnya baik. Mungkin seharusnya aku tidak terlalu cepat menghakiminya. Tiba-tiba, Brian menghampiri kami dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tenanglah harimau, aku tidak menyakiti gadismu. Dia milikmu sekarang. Pacarmu? Kenapa di sini dan tidak di rumah? Aku belum siap menghadapi ibu. Dia pasti benci memiliki anak perempuan yang buta nada. Rina, kamu salah karena lip sync, tapi bukan salahmu kalau kamu tidak bisa menyanyi. Bernyanyi bukanlah sesuatu yang wajib bagi semua manusia, ya kan? Tapi, apa kamu tahu betapa bangganya Nona Grande kepadamu? Dia selalu menceritakan kepada kami tentang pencapaianmu dan memutarkan video penampilanmu. Kata-kata bijak Brian membuatku merasa jauh lebih baik. Dia benar, aku harusnya tidak lip sync. Aku seharusnya menerima hal-hal yang sebenarnya aku kuasai dan menjadi diriku sendiri. Setelah bicara dengan Brian, aku merasa siap pulang dan menghadap ibu. Semua orang mengharapkan aku bernyanyi sebaik dirimu. Dan sejujurnya aku berpikir jika aku terus berlatih, aku akan mampu. Tapi kenyataannya aku bukan seorang penyanyi dan aku tidak akan pernah menjadi penyanyi. Aku tahu kamu marah, tapi aku tidak bisa jadi Ariana. Maafkan aku. Sayang, aku tidak ingin kamu menjadi orang lain selain dirimu sendiri. Aku sangat bangga padamu, dan aku minta maaf jika tindakanku terlihat berbeda di matamu. Aku sama sekali tidak marah padamu. Aku sebenarnya hanya ingin memelukmu tadi malam, tapi tidak ada jawaban, jadi aku pikir kamu mungkin perlu waktu sendiri. Jadi, kamu tidak kesal karena aku bukan penyanyi? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin kamu bahagia dan mengejar apapun yang kamu sukai. Aku senang ibu dan aku membereskan semuanya, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan Enid dan alasan dia melakukan hal itu. Jadi aku mengiriminya pesan. Lip sync keputusan buruk, tapi aku sadar tidak ada orang yang pandai dalam segala hal. Kita semua punya kelebihan. Kelebihanku bukan menyanyi, itu kelebihanmu. Suaramu benar-benar indah, jangan biarkan apapun menghentikanmu melakukan apa yang kamu suka. Aku senang kita baik-baik saja. Benar sekali. Jadi bidadari penyanyi tidak membutuhkan sosok yang kaku. Terima kasih, dan aku minta maaf. Aku lega semuanya sudah beres, dan Enid mempelajari kesalahannya dan sekarang menyadari betapa menakjubkannya dia. Aku dengan cemas menunggu di belakang panggung untuk penampilanku. Untungnya aku punya Brian untuk mendukungku. Meskipun dia terlalu banyak rewel. Aku hanya penari cadangan, periksa Ariana. Dia bintang pertunjukannya. Bukan aku dalam pikirannya. Kamu adalah prioritasnya. Hei, dia bahkan melepaskan kesempatan pertunjukan pembuka untukmu. Hah? Kamu benar-benar melakukan itu untukku? Prioritasmu? Sejak kapan? Ya, sejak aku melihatmu menjadi MC di hari pertama sekolah.